Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan bicara tentang bagaimana caranya mengatasi problem heterokedastisitas pada analisis regresi. Nah, pada contoh kali ini, kita akan mencoba mengatasi problem heterokedastisitas pada analisis regresi linier sederhana. Oke, di sini saya punya dua variabel, yaitu variabel FA sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Nah, kita akan menguji heterokedastisitas sebagai salah satu uji asumsi klasik pada analisis regresi linier. Oke, untuk menguji heterokedastisitas, tentu saja kita harus mengeluarkan dulu nilai residualnya. Ya. Nah, uji heterokedastisitas yang akan kita lakukan ini menggunakan Gleiser ya, uji heterokedastisitas menurut Gleiser. Nah, jadi untuk menguji heterokedastisitas, kita perlu memunculkan dulu nilai residual. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti biasa, kita melakukan regresi linier. Lalu di bagian save ini, kita centang saja unstandardized, lalu OK. Lalu kemudian klik OK. Tuh. Nah, ini adalah nilai residual. Nah, nilai residual ini kemudian ditransformasi menjadi nilai EPS residu ya. Nah, ini EPS residu ya. Kita akan transformasi dia menjadi nilai EPS residu. Ya, ini EPS residu. Oke, lalu kemudian klik OK. Nah, nilai EPS residu inilah yang akan kita gunakan untuk pengujian heterokedastisitas, di mana nilai EPS residu ini akan kita jadikan sebagai variabel Y-nya di regresi linear. Nah, jadi ini kita kita pakai yang ini. Lalu kemudian klik OK. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,038. Artinya lebih lebih kecil daripada 0,05. Syarat agar tidak terjadinya heterokedastisitas ya, itu adalah apabila nilai signya ini di atas 0,05. Tetapi karena ini nilainya di bawah 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi problem heterokedastisitas seperti ini? Nah, sebelum kita melangkah ke cara cara mengatasi problem heterokedastisitas, mungkin kita perlu tahu dulu konsep tentang heterokedastisitas. Nah, jadi saya tidak mau cari referensi, tapi saya pakai ChatGPT saja. Jadi gini, saya bertanya kepada ChatGPT, apa yang dimaksud dengan heterokedastisitas dan contoh variabel yang terkena heterokedastisitas. Lalu dijawab oleh ChatGPT. Heterokedastisitas adalah kondisi dalam analisis regresi di mana varians error, ya, penyebaran error tidak konstan pada semua nilai variabel independen. Tidak. Kata kuncinya ini ya, tidak konstan. Ya, tidak konstan. Kalau errornya menyebar sama rata, itu homokedastisitas. Ini yang diharapkan. Tapi kalau errornya makin melebar atau menyempit pada nilai tertentu, itu heterokedastisitas. Ya. Nah, pola residualnya jika menyebar seperti awan tidak masalah. Tapi kalau membentuk pola seperti kipas melebar, itu heterokedastisitas. Nah, di sini ada contoh sederhana. Misalnya begini, variabel X-nya pendapatan, variabel Y-nya pengeluaran. Kasusnya, orang dengan pendapatan rendah, pengeluaran relatif mirip. Mirip. Contoh begini, ada orang pendapatannya itu misalnya 2 juta per bulan, lalu pengeluarannya itu 1.900.000. Itu kan mirip ya, ya, tidak jauh berbeda. Nah, lalu orang dengan pendapatan tinggi, pengeluarannya sangat bervariasi, ada yang hemat, ada yang boros. Ya. Nah, kalau seperti ini terjadinya, maka ini adalah heterokedastisitas. Ya, ini adalah heterokedastisitas. Kalau terjadi seperti ini, di mana orang dengan pendapatan rendah, pengeluaran relatif mirip, tapi orang dengan pendapatan tinggi, pengeluaran sangat bervariasi. Ya. Nah, yang diharapkan itu adalah yang ini.
Jadi mau orang dengan pendapatan rendah atau orang dengan pendapatan tinggi, itu pengeluarannya itu harusnya relatif mirip gitu, supaya dia ini homo homokinestisitas, bukan heterokinestisitas. Jadi yang terjadi seharusnya, mau dia itu orang pendapatan rendah atau orang pendapatan tinggi, pengeluarannya itu relatif mirip gitu loh. Jadi kalau misalnya orang itu misalnya pendapatan tinggi, misalnya 20 juta. Nah, terus misalnya pengeluarannya itu 19 juta sekian-sekian. Nah, itu kan mirip kan. Ya kan? Tidak terlalu jauh gitu kan, jarak antara pendapatan dengan pengeluaran. Jaraknya tidak terlalu jauh atau gap pendapatan dan pengeluaran itu tidak terlalu jauh. Kalau semua seperti itu, maka akan terjadi yang namanya homokinestisitas. Ini yang diharapkan. Tapi kalau misalnya dia modelnya seperti ini, ya pendapatan rendah pengeluarannya sangat mirip, tapi pendapatan tinggi pengeluarannya itu bervariasi, ada yang boros. Maka ini akan terjadi heterokinestisitas, gitu, gitu ya. Jadi sudah bisa dimengerti. Jadi mungkin kesimpulannya begini, kalau pendapatan dengan pengeluaran itu gapnya tinggi sekali, gapnya tinggi sekali, itu bisa terjadi heterokinestisitas. Tapi kalau gapnya kecil, itu mungkin bisa ini homokinestisitas ini. Justru ini yang diharap. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya seperti ini, maka sekarang kita akan ke data yang kita punya. Oke, ini data yang kita punya, ya. Ini data yang kita punya, ya. Nah, sesuai dengan konsep heterokinestisitas tadi, maka eh, karena data kita ini tidak terkena heterokinestisitas, maka kemungkinan yang terjadi adalah bahwa ada gap yang sangat tinggi, ya, antara FA dengan Y. Nilainya tuh gapnya tinggi gitu. Nah, eh, FA dengan Y ini sama-sama itemnya itu ada 6. Item itu ada 6. Jadi kalau misalnya di FA ini misalnya dia nilainya 26 misalnya, tapi kemudian di J itu 17, nah itu kan gapnya besar sekali ya. Karena gapnya besar seperti itu, makanya terjadi heterokinestisitas. Terjadi heterokinestisitas seperti itu. Nah, sekarang kita coba mencari di data ini apakah ada yang gapnya itu besar. Gapnya itu besar ya. Gapnya besar. Kita cari. Saya masukkan di sini. Oke, eh, ini adalah FA dan ini adalah Y. Oke, kita akan cari gapnya. Oke, 66. Nah, kalau teman-teman lihat, ini gapnya besar sekali ini. Ya, ini gapnya gede sekali. 8 dengan 18. Ini gapnya gede sekali. Nah, kita hapus ini ya. Kita hapus. Kita hapus. Nah, setelah itu saya akan save ini. Saya akan save ini. Oke, ini saya akan save. Tadi kita sudah lihat ya, itu kan gapnya gede banget ya. Oke, saya simpan. Kita sudah buang tadi ya, yang gapnya besar tadi ya. Sudah buang. Oke, kita simpan. Oke, kita buat new saja di sini. Kita masukkan data tadi yang sudah kita buang. Data dengan gapnya besar tadi itu. Mana ya? Data baru. Nah, ini. Lalu kita oke. Oke, sekarang kita lanjut ke cari residualnya. Menghitung nilai residual. C. Oke, lalu oke. Oke, residualnya sudah muncul, lalu kita transformasi menjadi
F's residu press seperti ini, terus sini. Oke, kita masukkan. Nah, ini F's residu ya. Nah, sudah kita analisa. Kalau belum bisa nanti kita cari lagi gapnya ya. Kalau belum bisa kita cari lagi gap. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang nilai signifikansinya itu sudah menjadi 0,135. Setelah kita membuang data yang gapnya besar tadi, nah, sekarang nilai signifikansinya menjadi 0,135. Artinya sudah tidak terjadi heterokedastisitas pada data kita. Karena data kita itu eh, apa ya, rata-rata sama gitu ya. Ya, rata-rata sama. Terus seperti yang dikatakan oleh ini tadi ya, menyebar sama rata ya. Jadi errornya itu menyebar sama rata. Ya. Jadi sudah tidak terjadi lagi heterokedastisitas karena errornya sudah menyebar sama rata. Ini. Jadi kira-kira seperti itu ya cara kita mengatasi apa problem heterokedastisitas tanpa harus apa namanya mentransformasi data ya. Dengan cara kita mencari data yang gapnya besar gitu ya. Setelah itu kita buang data yang gapnya besar tadi, lalu kita ulangi lagi kembali analisis heterokedastisitasnya. Setelah tadi kita buang data yang gapnya besar tadi, nah, lalu kita analisis kembali, ternyata sekarang nilai signifikansinya menjadi di atas 0,05. Artinya sudah tidak terjadi heterokedastisitas. Saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat.